Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Dan seperti janji bewok, di video kali ini kita akan mengupas tuntas Vivo X60 Pro yang punya gimbal stabilization 2.0, kemudian pakai Zeiss Co-Engineered Imaging System dan Extreme Night Vision 2.0. Kira-kira sekece apa kemampuan dari kameranya? By the way, opening ini kita bikin pakai Vivo X60 Pro juga. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita uji kemampuan dari kamera Vivo X60 Pro. Kalau lu lihat video opening yang tadi, itu tuh bener-bener sebenarnya kondisinya tuh gimana ya? Kalau dibilang senja, nggak senja juga ya, karena posisinya jam setengah 7 menuju jam 7 malam, yang mana itu sebenarnya kondisi realnya itu minim cahaya banget. Tapi hasil video opening tadi tuh kelihatan cerah ya bro. Dan kalau misalnya kalian ngeh, gue bikin video openingnya tuh sambil jalan gitu, dan masih tetap stabil. Karena itulah fungsi dari gimbal stabilization 2.0 yang ada di Vivo X60 Pro. Yang mana gue pakai settingan itu 1080 pixel, kemudian pakai 60 fps, tapi gue tuh pakai yang namanya ultra stable. Makanya kelihatan stabil banget gitu ya. Itulah memang kemampuan gimbal stabilization 2.0 yang ada di handphone ini. Kalau misalkan kalian lihat nih, enggak juga ya. Di sini ada beberapa contoh hasil foto yang diambil pakai Vivo X60 series. Dan itulah kemampuan dari konfigurasi 3 kamera yang ada di handphone ini. Yang mana ini merupakan pertama kalinya Vivo bekerja sama dengan Zeiss. Untuk main kamera, resolusinya 48 megapiksel, ada gimbal stabilization 2.0, kemudian ada Extreme Night Vision juga 2.0. Yang mana ini merupakan upgradean dari Vivo X50 Pro yang kemarin. Kemudian ada 13 megapiksel portrait kamera dengan 2 kali optical zoom. Seperti biasa lah ini ya, kalau portrait kalian yang hobi banget foto dengan objek yang kelihatan lebih bold tapi belakangnya lebih blur, kalian bisa pakai fitur ini. Dan di sini juga ada style yang bisa kalian pakai pilihannya. Kemudian ada juga beauty, bisa kalian atur juga untuk tingkat kemulusan muka kalian gitu ya, bisa di customize. Dan lanjut ada bokeh, yang mana bokeh ini bisa kalian atur blurnya mau blur banget apa blur yang B aja gitu. Bergeser lagi ke bagian samping, habis portrait di sini ada foto yang mana kalian bisa pakai super wide angle, kemudian bisa pakai 1 kali optical zoom dan 2 kali optical zoom. Filternya pun pilihannya banyak, bisa kalian manfaatkan. Dan ada juga 13 megapiksel super wide angle, yang mana point of view-nya bisa nyampe 120 derajat. Ada banyak banget fitur-fitur kamera yang bisa kalian pakai di handphone ini. Seperti yang gue bilang tadi, ini Extreme Night Vision-nya di-up lagi jadi 2.0, yang mana ini pastinya ngebikin hasil foto malam kalian tuh jadi semakin minim banget noise. Jadi kecerahannya juga ditingkatkan, noise-nya juga lebih minim, dan kelihatan lebih oke. Kalau misalkan kalian pengen foto pemandangan gedung misal gitu ya, lampu-lampu kerlap-kelip, terus ataupun yang minim cahaya sekalipun, itu tuh tingkat kecerahannya ditingkatkan lagi dengan Extreme Night Vision 2.0. Di Extreme Night Vision sebenarnya juga kalian bisa pakai nih, ada super wide angle, 1 kali optical zoom sampai 2 kali optical zoom. Di bagian atas di sini ada flash, kemudian HDR mode, ada AI scene, ada juga makro yang bisa kalian aktifkan ataupun kalian auto, dan bisa di turn off juga. Di pojok sebelah paling kanan berarti ya, ada beberapa settingan, kemudian ada countdown, frame, dan juga framing lines. Ini tuh gunanya kalau misalkan kalian pengen foto yang lebih presisi gitu ya, pakai framing lines lebih oke. Bergeser lagi ke bagian samping, di video inilah yang paling menarik. Oke, sekarang Beok sama Bang Acung pengen ngetes gimbal stabilization 2.0 yang ada di Vivo X60 Pro. Ayo Bang Acung ngikutin gua, dia bakal stabil atau enggak? Yuk. Itu hasil videonya memang stabil banget dengan gimbal stabilization 2.0. Di bagian samping lagi ada more. Di sini juga terdapat banyak banget fitur yang bisa kalian pakai, seperti 48 megapiksel mode, ada juga panorama, yang mana panoramanya ini tuh jadi lebih luas cakupannya. Biasanya 180 derajat, ini bisa sampai 360 derajat. Ada live photo, ada slow-mo, ada time lapse, ada mode pro, AR sticker, ada super moon. Kemudian bisa juga foto untuk dock, ada astro, ada pro sport, dan long exposure. Nah, pro sport dan long exposure inilah yang menurut gue sih cukup
interesting ya bro, karena gue ngetes Bang Acing tuh lagi lompat. Terus kemudian gue di bawahnya, dan ini kelihatan banget smooth. Lanjut lagi, gue kasih lihat fotonya. Nah ini gue lempar box dari X60 Pro. Kondisinya malam loh bro padahal, tapi kecerahannya tuh masih dapet. Dan minim banget noise seperti yang gue bilang, karena Extreme Night Vision-nya ini sudah di-up jadi 2.0 dan banyak banget perbedaannya dari Vivo X50 yang kemarin, terutama X50 Pro ya bro. Next, ini gue foto pakai long exposure. Sebenarnya gue moto acop sih, jadi pakai handphone gitu dia ngebentuk love. Nah di long exposure sebenarnya ada banyak banget nih. Kalian bisa take a picture ataupun ngambil foto pakai flow of traffic. Jadi lu tahu kan ya, itu biasanya kan pakai mode Pro. Nah ini udah ada fiturnya bro, ada night gravity yang tadi Bewok pakai, kemudian ada waterfalls, banyak banget deh bro. Dan ini menarik banget sih menurut Bewok. Kalau tadi kita bahas masalah kamera belakang, dan sekarang kita akan move ke kamera depan ataupun kamera selfie. Yang mana tadi gue udah ngetes ya, barusan banget kamera selfie-nya. Ini hasilnya brother, detailnya dapet, lu lihat nih, Bewok gue, sampai gue zoom. Mohon maaf nih ya, agak belum nyukur bulu hidung nih. Agak kelihatan jelas banget, detailnya kelihatan. Karena si Vivo X60 Pro ini punya resolusi kamera depan 32 megapiksel. Yang mana di kamera depannya juga ada mode night-nya. Oke bro, berikut adalah hasil perekaman video kamera depan dari Vivo X60 Pro. Kondisinya ini di malam hari, minim banget cahaya sebenarnya, tapi ini masih kelihatan terang, brother. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. BTW ya, ngomong-ngomong masalah ngambil foto selfie, entah kenapa tuh gue ngerasa sedikit nyaman, nggak sedikit sih, nyaman malah ya. Karena ini tuh bagian belakang dan bagian depannya itu melengkung. Mereka tuh menyebutnya 3D curve design untuk di bagian belakang. Kemudian yang bagian depan, ini tuh melengkung juga. Mereka menyebutnya 3D flexible display. Dan yang kamera nyempil ini nih, namanya Ultra O Screen. Kecil banget, karena diameternya juga cuma 3,96 mm, brother. Punch hole ya. Dan ditambah nyamannya lagi ya bro, untuk Vivo X60 Pro ini sudah berpanel AMOLED. Dengan refresh rate sampai 120 Hz dan sampling rate itu sampai 240 Hz. Sudah HDR10+. Yang mana nih bentang layarnya seluas 6,56 inci. Screen to body ratio-nya 90,1%. Kemudian resolusinya 1080 x 2376 pixel Full HD Plus dengan 398 ppi density. Di bagian depannya juga nih sudah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 6. Karena sudah berpanel AMOLED, ini untuk keamanan ataupun security-nya kalian bisa pakai screen Touch ID. Dan ini juga ada fitur Always On Display. Ternyata kenyamanan nggak gue dapat cuma dari kamera dan juga layarnya aja. Tapi untuk spek lebih detailnya, terutama untuk main game, gue juga nggak terlalu kecewa banget sih bro. Karena untuk Vivo X60 Pro ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G SoC dengan 7 nanometer fabrikasi. Itu meningkatkan kinerja CPU dan GPU kurang lebih sebanyak 10% brother. Dan untuk Vivo X60 Pro ini pakai GPU Adreno 650. Dan untuk Vivo X60 Pro dapat skor Antutunya 640.631 poin. Cukup banget buat main Genshin Impact, buat main Mobile Legends, PUBG apalagi ya, brother ya. Sebenarnya gue gak heran sih kenapa bisa satset bat-bet gitu ya gue main game tadi. Karena memang untuk Vivo X60 Pro ini RAM-nya 12GB plus 3GB. Tapi untuk pakai settingan 12 plus 3 itu kalian harus masuk ke bagian setting dulu dan diaktifin ya bro. Kemudian untuk internal storage-nya juga gede nih, 256GB. Jadi untuk nyimpen foto ribuan, untuk download game gitu ya. Bahkan menurut gue ini nggak cuman concern di kamera doang sih, karena gamingnya juga cukup ngelawan, brother. Dan pas gue main game gitu ya begini, entah kenapa gue tuh ngerasa kayak ini handphone kok enteng banget gitu ya. Dan memang enteng karena beratnya cuma 177 gram aja. Dan tipis, 7,6 mm aja. Ngomong-ngomong masalah baterai nih ya, tadi gue main juga nggak terlalu boros banget karena ini handphone tuh punya baterai 4200 mAh dengan 33 watt Vivo Flash Charge. Dan yang bikin gue agak sedikit
Herman gitu ya. Baterai sih cukup gede, 4200 mAh. Tapi ini tuh memang tipis banget. Jadi nggak kayak, biasanya kan kalau handphone kapasitas baterainya gede, otomatis handphonenya juga jadi lebih bulky gitu ya, tebel. Tapi ini enggak bro, bener-bener 4200 tapi tipis. Kalian bisa lihat ya. Kemudian gue juga nggak terlalu khawatir banget handphone ini gampang lecet gitu ya, karena Vivo X60 Pro ini bagian belakang sama bagian depannya ini sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 6. Selain tipis, desainnya memang menurut Bewok premium banget karena sisi samping kanan kiri atas bawah ini sudah dilapisi dengan aluminium frame. Nah buat kalian nih ya, yang memang suka sama warna yang gue review, ini tuh varian warnanya namanya Midnight Black. Adapun varian warna lain, satu lagi tuh namanya Shimmer Blue. Tapi namanya juga kita manusia biasa gitu ya, ngelihat desain yang premium kayak gini tuh kayak rada-rada insecure, takut lecet dan segala macem. Apalagi nih ya, desain kamera ini kan namanya two-tone color step, yang mana ini memang nonjol banget. Tapi nggak usah khawatir brother, karena dalam paket pembelian Vivo X60 Pro sudah disertakan juga hard case yang sama tipisnya kayak handphonenya. Karena ini dengan kalian pakai hard case bukan berarti jadi tebal, tapi malah tipisnya tetap dapet kok. Karena hard case-nya juga tipenya lebih nonjol bro dari si kameranya. Slow, nggak usah khawatir lensa ataupun kameranya jadi lecet. Dan enaknya walaupun pakai hard case kayak gini, untuk NFC multifunctionnya tuh nggak terganggu. Jadi tinggal set, langsung baca saldo uang elektronik kalian. Ini tuh juga bisa berfungsi untuk kartu akses. Buat kalian yang memang kerja di kantornya masih pakai card kayak gini, ataupun apartemen aksesnya masih pakai card kayak gini, tinggal diregis aja brother, dan kalian cuman bermodalkan smartphone, bisa langsung tap-tap ke kantor, ke apartemen, ataupun langsung tap untuk update ataupun isi uang elektronik. Dan yang gak kalah oke-nya, karena handphone ini tuh sudah ready 5G. Dan untuk Vivo X60 Pro ini sudah ultimate future-proof smartphone, brother. Dan kalau misalkan kalian pengen try handphone ini, Vivo X60 Pro ini dibanderol dengan harga Rp9.999.000. Dan pre-ordernya sudah dibuka dari kemarin, tanggal 8 sampai 15 April 2021. Yang mana kalau misalkan kalian pre-order, itu bisa menikmati value up to Rp6 juta. Dan untuk closingan dari video review sekarang, gue kasih lihat lagi kali ya, pakai hasil kamera Vivo X60 Pro. Check it out. Bagaimana brother, setelah Bewok kupas tuntas semua kemenarikan dan keseksian yang dimiliki sama Vivo X60 Pro ini, apakah kalian tertarik dengan gimbal stabilization 2.0, kemudian ada Extreme Night Vision 2.0, plus nih ya, sudah pakai Snapdragon 870 5G SoC. Kalau kalian tertarik, langsung aja takis dan beli. Link pembeliannya Bewok taruh di kolom description. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe channel YouTube Facebook, Facebook Beauty, dan juga Facebook Otomotif. BTW, ini closing ya, gue bikin lagi pakai hasil dari kamera Vivo X60 Pro. Bewok pamit, assalamualaikum.